Terkait demokrasi dan musyawarah, sering kita dengar bahwasanya musyawarah dalam Islam dan demokrasi itu berbedanya ada pada perkara bahwa dalam Islam itu tidak semua hal bisa dimusyawarahkan, sementara dalam demokrasi semuanya bisa dimusyawarahkan. Ungkapan ini kurang tepat. Di dalam Islam semua perkara itu bisa dimusyawarahkan. Allah katakan wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, di dalam semua urusan. Al-amr, alnya di sini adalah alil jinsi, yang menunjukkan makna istighraq, yakni mencakup semua perkara. Atau wa amruhum syura bainahum, dan dalam urusan mereka memusyawarahkannya di antara sesama mereka. Lafadz ini, kata Syekh Taqi di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz pertama, itu umum, sehingga bermakna semua perkara di dalam Islam itu bisa dimusyawarahkan. Al-am yabqa ala umumihi ma lam yarid dalilut takhsis. Sesuatu yang umum itu akan tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentaksis. Dan dalam hal ini tidak ada yang mengkhususkan perkara apa yang dimusyawarahkan, sehingga ini tetap berlaku umum. Nah, terus bedanya di mana? Bedanya itu ada pada standar di dalam pengambilan pendapat. Kalau di dalam demokrasi, standar pengambilan pendapatnya itu adalah permufakatan. Kalau bisa mufakat, kalau tidak itu adalah suara mayoritas. Maka di dalam Islam itu dibedakan, tergantung masalah yang dimusyawarahkan apa. Yang pertama itu terkait dengan pendefinisian sesuatu. Nah, kalau terkait pendefinisian sesuatu, misalnya tentang masyarakat itu apa, kebangkitan itu apa, maka untuk menentukan mana yang benar mana yang salah itu dilihat dari kesesuaian dengan fakta, bukan suara mayoritas. Jenis kedua, pendapat yang terkait dengan sebuah keahlian atau pendapat perlu keahlian khusus. Maka dalam perkara ini standar mana yang bisa dijadikan patokan itu adalah mana yang lebih ahli, bukan mayoritas. Contohnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Badar, ketika mau memposisikan pasukan, beliau kemudian ditanya oleh Khubbab bin Munzir, ya Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang memang Allah telah wahyukan kepada engkau sehingga kita tidak bisa maju atau mundur? Apakah ini hanya sekedar pendapat engkau? Ini sekedar perang dan strategi? Maka Rasulullah SAW mengatakan bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ini adalah pendapat perang dan strategi. Maka kata Khubbab, ini bukan tempat yang tepat wahai Rasulullah. Kemudian Khubbab menjelaskan dan mengajak pasukan untuk berada pada posisi yang beliau anggap tepat. Rasulullah SAW tidak memungut pendapat kaum muslimin pada saat itu. Beliau cukup mendengarkan pendapat Khubbab dan kemudian mengikutinya, karena Khubbab ini ahli di dalam strategi peperangan. Jenis ketiga, pendapat yang ada itu adalah pendapat untuk melakukan atau tidaknya sesuatu. Perkara yang hanya mengarah pada satu amal, tidak ada strategi di situ. Maka dalam posisi ini suara mayoritas memang menentukan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pada perang Uhud, beliau mengambil pendapat apakah bertahannya itu di dalam Madinah atau di luar kota Madinah. Beliau sebetulnya ingin bertahan di Madinah saja. Begitu juga sahabat besar lainnya. Tetapi semangat anak-anak muda waktu itu menginginkan untuk menyongsong musuh, sehingga beliau ketika mendapati mayoritas itu ingin menyambut musuh di luar, beliau akhirnya memutuskan untuk menyambut musuh di luar. Apa bedanya ini dengan perang Badar? Kasus perang Uhud ini bukan bicara strategi. Ini sekedar bicara amal langsung, di dalamkah di luar kota kah? Buktinya apa? Ketika di dalam kota itu nanti akan dipikirkan strateginya. Jadi masih belum membahas strateginya gimana di dalam. Ketika di luar kota, beliau yang mengatur strategi. Artinya di dalam atau di luar kota itu bukan bicara
strategi secara khusus, tapi bicara sekedar amal saja. Nah, hal-hal seperti ini maka pendapat mayoritas itu menentukan. Terus jenis keempat di dalam musyawarah itu adalah terkait dengan hukum syariat. Jadi hukum syarok pun itu bisa dimusyawarahkan, tetapi standarnya kan yang kita lihat, standar dalam pengambilan keputusan. Kalau bicara hukum syarok, standar benar salahnya itu adalah dalil mana yang paling kuat. Sehingga ketika misalnya ada perkara baru dalam Islam, bisa musyawarah. Hukum cloning itu bagaimana? Dimusyawarahkan. Tapi pengambilan keputusannya bukan didasarkan pada voting, tetapi pada dalil mana yang paling kuat. Terus siapa yang mengambil pendapat itu? Yang menentukan apakah semuanya? Tidak. Allah katakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah punya azam, di situ dikatakan fa idza azamta, bukan azamtum. Kalau kalian semua punya azam, tidak, tapi satu orang, yakni yang mengambil keputusan adalah sahibus sholahiyat, yang punya wewenang. Kalau rapat berarti pimpinan rapat.